Dialog publik tentang refleksi Kabupaten Bekasi di tahun 2022. Kita diskusi tentang sampah, lalu diskusi tentang pembangunan Bekasi yang kemarin recek aja itu. Supaya Kabupaten Bekasi ini tidak hanya terkenal dengan pabriknya doang banyak, ya. Jadi ciri khas makanannya juga bisa dikenal orang. Makanya kita berbuat yang terbaik, lakukan dengan segala kesungguhan dan keikhlasan, dapat rekomnya syukur, tidak pun tentu kita akan menjadi kader. Ya kan, yang diuntungkan kan partainya. Kalau nama kita bagus, kita ngajak orang kan siapapun calonnya jadi gampang. Kan begitu kira-kira kan? Nah, jadi itu justru saya ingin membesarkan partai dulu kan. Dari mana? Kata Ustadz Nawawi ceramah 3 jam hebat banget tuh. Cuman yang dengerin gak ada, bagaimana gitu kira-kira kong. Paling ada yang ngetuk itu Ustadz udah lama gila kan gitu. Janganlah kau katakan Allah itu punya wajah, punya tangan, punya kaki, pakai jari. Itu pahammu jassimah. Janganlah kau katakan Allah bertempat di arasy. Terkadang di langit, turun pula ke bumi. Itu pahammu syabbihah. Jangan pula kau katakan Allah ada di mana-mana. Pegang erat-erat paham yang selamat. Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah persiapan untuk dialog publik tentang refleksi Kabupaten Bekasi di tahun 2022 bersama Bapak BN Kholik Qodratullah, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, dan Bapak Haji Sarim Saifuddin, Sarjana Hukum, anggota DPRD Kabupaten Bekasi, fraksi Golkar, berlokasi di Cikarang Expos. Pokoknya ikuti nanti keseruan dialog kita bareng-bareng, diskusi, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sekalian, khususnya pengikut channel YouTube Nawawil Aksi. Pantengin terus. Oke. Ada acara malam hari ini yang bertema refleksi Kabupaten Bekasi di tahun 2022. Selamat datang kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad BN Kholik Qodratullah SE MSI. Serah juga Garuda. Mantap. Dan yang terhormat Bapak Haji Sarim Saifuddin SH, anggota DPRD Kabupaten Bekasi, fraksi Golkar. Baik, selanjutnya acara akan saya serahkan kepada moderator fenomenal kita, Presiden Persbuker, Bang Ebong Hermawan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Tepuk tangan. Terima kasih pembawa acara. Kita kedatangan Ketua DPRD Bapak Haji Muhammad BN Kholik Qodratullah. Luar biasa, sangat menepati janji. Kalau calon pemimpin begitu tuh, tepat janji. Lalu ini tuan rumah nih, Bapak Haji Sarim dan juga anggota dewan dari fraksi Golkar, dan dipersilahkan untuk menaiki panggung dan nanti dibantu oleh ARIS Manajemen. Kang Aris silakan naik ke panggung. Jadi legislatifnya ada gitu, eksekutifnya nggak ada. Mungkin Kang Aris bisa mewakili lah gitu. Wih, terima kasih Pak Lurah, selamat datang. Kepala Desa Mekar Mukti, Sohibul Wilayah. Garis, Bapak Ketua Dewan, Bapak Haji Sarim. Kita mulai diskusi ini. Lalu ada yang punya Cikarang Expos, bergantian. Oke,
Selamat kepada pemirsa Facebook kita bahwa malam ini live in Facebook. Share ke masyarakat tentang ada apa sih Bupati hari ini. Pak Haji Sarim, Anda dari Komisi 1. Tidak di Banggar, tidak di Bapopperda, dan juga tidak di Bamus. Di Bamus, enggak di BK lagi. Oh di BK juga, Bamus juga, BK juga. Oh iya, suara terbanyak tapi tersingkir ya. Pak Ketua, Anda cukup nyaman hari ini? Insya Allah. Iya. Biasanya kan kalau ya maaf, kalau Gerindra itu kan belanja kejutan gitu. Tapi insya Allah Anda nyaman. Ya. Dan berjalan ya sampai di titik darah penghabisan. Dan ini salah satu anggota dewan yang paling rajin berkunjung kemana-mana. Dulu saya waktu kunjungan ke Sukawangi itu sampai datang Pak Haji. Sampai datang dia ke Kang Komarudin ya Sukawangi. Cuman dia lebih dulu, saya ketinggalan belakang. Keduluan juga saya. Keduluan juga Ustadz. Ya. Itu saya pikir rajin amat sih Ketua Benholik ya. Oh dia mau nyalon bupati katanya Bang. Ya nggak apa-apa lah, kan begitu ya. Iya kan? Setuju nggak? Iya. Orang yang penting kemauan dulu. Jangan nyalon bupati umpet-umpetan, nggak kena itu. Ya begitu nanti udah waktunya aja baru angkat bendera. Gua nyalon bupati. Lu kemarin ngapain? Kan gitu. Iya, jejaknya nggak ada gitu. Ujuk-ujuk pengen nyalon bupati. Emang siapa lu? Kan gitu. Orang tuh kerja dulu. Orang tuh diukur dulu. Baik secara elektabilitas, popularitas, isitas. Ini mah bisik-bisik tetangga aja dulu. Ya. Ya, memimpin Bekasi itu saya anggap bahwa PLT hari ini cukup tangguh juga. Bahwa memimpin Bekasi itu memimpin orang-orang pinter. Memimpin orang-orang benar ya, bahwa Kabupaten Bekasi itu sudah 3 juta penduduk. Artinya ya, mengelola Bekasi itu sama juga mengelola Kabupaten Bekasi itu sama juga mengelola risiko, memanajer risiko. Nah ini tentunya masalah demografinya, geografinya bagaimana. Terus bagaimana nanti kita diskusi tentang sampah, lalu diskusi tentang pembangunan Bekasi yang kemarin recet aja itu ya, recet juga kubu sebelah, tapi tetap pembangunan tetap berjalan. Itu kan harapan kita ya. Terlebih dahulu sebagai babun awalun, sebagai pembuka, ya tentunya Raja dulu. Ya, Ketua Benholik ini Anda punya konsep setelah Anda keliling-keliling sekitar Bekasi dari Cibarusa sampai ke Muara Gembong, ya dari Tambun sampai ke Dungwaringin. Apa ya yang Anda dapatkan pengalaman itu kepada masyarakat Bekasi? Terima kasih, silakan. Waktu dan tempat kami persilakan. Hari ini ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya hadir dalam rangka memenuhi undangan dari sahabat saya Bang Ebong selaku Presiden Facebook ya, Kabupaten Bekasi. Baru malam ini dikabulkan. Ya, mudah-mudahan. Saya senang bisa hadir di tengah-tengah ada sahabat sejawat saya Bapak Haji Sarim, Pak Kades ya. Juga Adinda, Bang Aris, terima kasih. Juga Adinda saya nih, Pak Kiai ya. Tetap eksis ke depan insya Allah. Dan hadirin semuanya, dari mana harus memulai? Karena hostnya ini udah banyak ngomong sebenarnya. Jadi saya pikir ya udah jelasin aja, saya cukup mendengar dan senyum kan begitu. Ya kan? Nah, jadi dari mana memulainya? Tapi malah kelewat. Yang justru lagi hotnya itu adalah tentang tanggul kan? Nah, jadi saya balik kritik gitu kan. Nah, sebelum Anda ngeritik saya gitu kan. Intermezzo aja. Ini sebagai wujud lebih akrab gitu kan. Bahwa kita tahu di Kabupaten Bekasi terkait dengan dari mana nih Bang harus memulai. Ya. Kalau tadi dikatakan sejauh mana saya keliling mendapatkan suatu pengalaman. Ya. Saya melihat bahwa mungkin saya membawahi katakanlah 49 orang teman-teman DPRD yang hebat-hebat, yang piawai dan berpengalaman. Bagaimana kami mencoba melakukan suatu kolaborasi, menyamakan visi terkait dengan untuk Bekasi ke depan. Nah, di sini lembaga DPRD yang selama ini konotasinya adalah kurang maksimal dalam suatu pengabdian kepada masyarakat khususnya Kabupaten Bekasi, saya mencoba ya membuktikan diri sejauh mana dan tahu tentang apa kebekasian itu. Maka saya tadi datang, ada sekolah pendidikan yang tempatnya sangat sederhana, kemudian tanpa dibayar, ya, merupakan seorang budayawan sahabat saya, gitu kan. Saya datang, oh ternyata seperti ini salah satu sudut daripada Bekasi.
kemudian ada yang lainnya juga, akhirnya sedikit banyak bisa menyimpulkan bahwa memang kalau bicara Bekasi yang notabene sempat mencapai ya APBD-nya itu 6,9 triliun, sekarang turun menjadi 6,3, 600 miliar hilang akibat apa? Pandemi. Ini artinya Bekasi yang begitu heterogen, yang begitu kaya terhadap kekayaan alam dan bagaimana kebanjemukan yang begitu nampak di Kota Bekasi, kesukuan, agama dan lain sebagainya, tentu ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan banyak sekali persoalan di dalamnya. Saya mencoba pada saat saya turun itu mengeliminir terkait dengan mau ngapain. Kalau bicara ke arah pilkada sebenarnya masih terlalu jauh. Itu 2024. Kita itu kadang DPRD jangankan salahnya, benernya pun kadang dianggap salah Pak Dewan ya. Nah ini resiko. Nah, kalau kita ada suatu sindiran, ada suatu kritikan, bahkan ada suatu cacian, itu bagian daripada apa? Refleksi dari kekecewaan masyarakat yang belum terakomodir oleh seorang DPRD. Artinya kita terima itu, lakukan yang terbaik. Kalau kita melakukannya dengan segala kesungguhan, yaitu niscaya bagian daripada apa? Ibadah kita, bentuk pengabdian nyata gitu kawan. Nah, saya pikir itu. Jadi kalau ditanya mau naik enggak, Bang, gini aja. Saya nanya ke Pak Kades. Pak Kades kalau dapat rekom suruh nyalon bupati mau enggak? Ah, mau. Presiden Facebook pun mau. Ya kan? Justru dalam kesempatan ini, mohon maaf, kalau DPRD pun 50 orang ditanya mau nyalon bupati mau nggak? Bohong kalau nggak mau, itu munafik menurut saya. Pasti ada suatu kemauan. Tetapi di balik itu banyak hal yang harus dipenuhi. Paling utamanya adalah seorang yang duduk di DPRD tentu adalah bagian daripada kader partai. Sejauh mana partai merekomendasikan terhadap seseorang yang dianggap layak untuk maju ke depan, ya itulah figurnya. Oleh karenanya kalau ditanya pasti ada kemauan, tetapi di balik itu semua jangan kita berpikir terlalu jauh dulu. Tetapi mari kita berbuat untuk masyarakat, biarkan masyarakat yang menilai, biarkan pimpinan partai yang menilai. Itu prinsip saya, sehingga pada akhirnya walaupun 1000 kali kita pengen, kita mau, tapi manakala partai tidak merekomendasikan, saya pikir ya kan akan menjadi sia-sia. Makanya kita berbuat yang terbaik, lakukan dengan segala kesungguhan dan keikhlasan, dapat rekomnya syukur, tidak pun tentu kita akan menjadi kader. Ya kan yang diuntungkan kan partainya. Kalau nama kita bagus, kita ngajak orang kan siapapun calonnya jadi gampang. Kan begitu kira-kira kan. Nah, jadi itu justru saya ingin membesarkan partai dulu kan. Dari mana seorang Ben Holik ketua DPRD? Tentu dari Gerindra. Sedikit banyak ya kita akan mengibarkan Gerindra. Walaupun saat ini saya duduk berdampingan dengan Golkar, kira-kira begitu ya kan. Ya kan? Itu saya bilang saya pikir sesuatu yang patut digarisbawahi, bahwasanya saya ingin berbuat, ingin menunjukkan bahwa lembaga DPRD itu mencoba untuk mencapai titik terbaik manakala eskalasi perkembangan politik menjadi meningkat dengan segala persoalannya, peranan akan kita eliminir. Terkait dengan langsung semua apa? Satu-satu nih Bang? Satu-satu, berarti itu dulu Bang ya? Jadi saya meluruskan bahwa keinginan saya adalah turun ke bawah, ingin mendengar jeritan, keinginan dan harapan masyarakat Kota Bekasi. Pada saat telah terdengar, bagaimana kita merefleksikannya dengan melalui apa? Apakah ini mengenai tentang anggaran, apakah ini tentang apa dan sebagaimana penyelesaiannya. Saya pikir itulah ada hal-hal yang patut kita tangani pada saat kita terjun langsung ke bawah. Kira-kira demikian Bang. Terima kasih. Harapan masyarakatnya begini, Ketua Dewan. Gerindra itu 11 kursi untuk hari ini loh. Sangat logik dong kalau masyarakat ekspektasinya nih sosok yang mumpuni diantaranya Ben Holik. Ya Gerindra kan hari ini bisa satu paket Gerindra juga. Apakah Olik Obon, apakah Bon Olik dan lain sebagainya. Saya nggak mau ikut itulah. Tetapi kan itulah suara masyarakat. Gitu. Artinya ya, secara finansial siapa yang nggak kenal Ben Holik seorang pengusaha kan begitu. Secara intelektual tadi udah terukur, ya nggak? Dan lain sebagainya. Dan itu memang tidak saya singgung terkait tanggul longsor. Karena Anda menyuruh kepala desa waktu itu bersurat kepada presiden ini dulu. Maka saya takut, Bang, di sini gimana? Enggak saya kasih tahu. Makanya terkait yang longsor enggak saya singgung di sini. Tapi beliau ini cerdas berarti. Ya, secara pemikiran saya cerdas, melewati apa yang saya pikirkan. Oke, terima kasih. Dan di sini ada kader Golkar yang potensial. 2014 dia suara terbanyak di dapilnya, juara dapil. Ya.
Tetapi ya di politik itu kan positioning juga sih, ada bargaining juga sih, gitu ya. Tapi heran orang ini selaku tokoh gitu, tidak pernah ditempatkan di hal-hal yang ya menurut saya strategis gitu. Tapi saya nggak mau ikut campur, itu urusan Partai Golkar. Haji Sarin, seorang tokoh yang legowo, dan saya sering ngintip-ngintip dia loh. Kalau lagi reses di rumah Jide, di apa, ini orang luar biasa juga gitu ya. Tapi kok, ya udah, nggak mau ngomong lagi saya, kan itu ya. Pak Haji Sarin selaku owner juga, dengan keberadaan ini bagian dari bagaimana mencerdaskan Bekasi. Ya, bagaimana cara mendidik perekonomian orang Bekasi. Anda luar biasa. Ya, ini taman kuliner, ya, yang nanti akan digunakan hal-hal seperti ini. Biasanya saya kan melakukan di Kongji atau di Kaung Tilu gitu ya, tapi ternyata di Bekasi ada lagi tempat yang bernama Cikarang Expos. Silakan para Facebooker berkunjung ke Cikarang Expos. Kali ini Haji Sarin saya minta bagaimana peranan UMKM ya yang bisa mensinergikan, yang bisa menggedor perekonomian di Kabupaten Bekasi. Silakan Pak Haji Sarin. Anda orang hebat dan sabar. Izin saya buka masker dulu ya. Iya, silakan. Mudah-mudahan pujian Bang Emong itu benar. Ya. Iya, As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Ya, mudah-mudahan. Ya. Mudah-mudahan ya saya termasuk di dalamnya lah ya, mudah-mudahan. Karena potensi orang semuanya dari daerah-daerah di luar Kabupaten Bekasi berbondong-bondong pengen tinggal di Kabupaten Bekasi. Karena apa? Kabupaten Bekasi di sini tempat income yang untuk orang-orang kita mencari rezeki. Ya. Dari luar Jawa, udah dari dalam Jawa sendiri, dari luar Jawa semuanya berdatangan dari Kabupaten Bekasi untuk mengais ya, menggali, mendapatkan rezeki ya. Mudah-mudahan harapannya juga sesuai dengan harapan kita ya. Jadi terinspirasi dari situ saya buktikan saya punya lahan sedikit Pak Emong ya. Saya punya lahan sedikit. Kenapa? Di daerah saya kebetulan saya punya kantor desa yang berdekatan dengan puskesmas. Ini saya mau membuat ikonnya bahwa Mekar Mukti punya ikon di sini. Ya. Desa Mekar Mukti punya ikon di sini. Bagaimana? Ya. Untuk kulinernya ini bisa ditempati atau bisa semuanya masyarakat yang saat sekarang mungkin mereka tidak bisa beli ruko karena rukonya mahal. Ya. Mereka bisa berjualan di sini ya, karena kalau beli ruko mahal duitnya dari mana, modalnya dari mana ya. Makanya saya mengajak setelah terinspirasi dari kunjungan saya berserta ketua saya ke daerah-daerah luar Jawa ya, di sana sangat tertib sekali tempat kulinernya yang aturannya luar biasa. Saya juga berpikir kenapa Kabupaten Bekasi kembali potensinya yang luar biasa ya, dan pabriknya yang begitu banyak ya. Secara otomatis karyawannya juga banyak ya. Saat-saat sekarang memang selain kuliner ini yang dari warga-warga sekitar ini banyak memiliki tempat-tempat kosan ataupun kontrakan. Tapi mereka butuh untuk makan-makan, untuk ya kan jajan. Nah, makanya saya terinspirasi dari situ, akhirnya saya buat beberapa kios yang akhirnya setelah dibuat beberapa kios justru ada sambutan yang baik. Pak, saya juga pesan. Pak, saya juga pesan. Pak, saya juga pesan. Nah, akhirnya karena banyak yang mesen,
kita buat sekalian nih, ya. Nah, alhamdulillah nanti mudah-mudahan bisa dibantu sama ketua kita, ya, untuk bagaimana UMKM-nya di sini bisa berjalan, ya. Ya, karena ini juga untuk saat sekarang lagi suasana masih pandemi, bagaimana untuk perekonomian masyarakat Kabupaten Bekasi, ya, mengorbitkan ciri khas makanan Kabupaten Bekasi. Saat-saat sekarang, ya, saat-saat sekarang kita ini, ya, belum bisa memberikan oleh-oleh kepada tamu-tamu kita, ya, yang berkunjung ke Kabupaten Bekasi membawa ciri khas makanan Kabupaten Bekasi. Tapi kalau kita berkunjung ke Semarang, ke luar Jawa, ke daerah-daerah di luar, kita pasti bawa oleh-oleh. Ciri khas mereka dibawa sama kita. Tapi Bekasi, ya, katanya punya dodol. Tidak hanya Garut punya dodol, Bekasi punya dodol, ya. Tapi dodolnya nggak pernah ditimbulkan, nggak pernah dimunculkan. Nah, di sini mari kita, ya, kita munculkan bersama-sama, kita orbitkan bersama-sama, ya, supaya Kabupaten Bekasi ini tidak hanya terkenal dengan pabriknya doang banyak, ya. Jadi ciri khas makanannya juga bisa dikenal orang, ya. Saya rasa itu saja dulu Bang Embong, ya. Saya sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ini juga dibantu Ananda Aris beserta Ananda Nawawi, ya. Mudah-mudahan dengan acara-acara seperti ini bisa terus, ya, berkesinambungan. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini yang memberikan motivasi ini adalah seorang pengusaha. Jadi kita percaya apa yang mereka sampaikan itu karena mereka itu mengalami berusaha itu. Ternyata seorang pengusaha itu awalnya dari seorang pedagang, barangkali. Ya, dia ulet, dia merih, dia irit, dan lain sebagainya. Mungkin kalau Bang Baron yang ngomong saya nggak percaya, ya, tapi karena ini Haji Sarim yang ngomong gitu, seorang pengusaha di Bekasi, ya saya ikuti gitu. Ustadz Nawail Al-Aksi, Anda juga bagian dari Cikarang Expos, mungkin Anda juga menggagas. Ini tongkrongannya anak muda banget, gitu ya. Pak Lurah, ntar dulu ya. Ini dengan adanya begini, Pak Lurah merasa keberisikan ya? Oh enggak, ya. Saya malah lagi banyak mikir nih. Jadi ternyata di sini ada tempat hebat, Pak Lurah. Mungkin nanti di Bekasi kalau ada diskusi, kalau ada acara, ya kita buka di sini. Ya, kita tempatkan di sini. Bagaimana pendapat Ustadz selaku bagian dari Cikarang Expos juga tentang jabatan Anda? Saya tidak tahu, takutnya nanti saya ngomong-ngomong dikatain nepotisme. Silakan. gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya minta berikan tepuk tangan buat acara yang meriah ini. Sebelumnya saya minta maaf kalau ada kekurangan, dan saya ucapin banyak terima kasih nih Pak Ketua DPRD yang sudah hadir untuk berdiskusi, berdialog di sini. Alhamdulillah hadir Pak Ketua, ada orang tua saya Pak Haji Sarim, ada Pak Lurah kita, Bang Lurah Dede Sulaiman. Tepuk tangan buat Bang Lurah. Ini yang luar biasa untuk Anda punya tempat. Iya, ini beliau sebagai sahibul wilayah, jadi harus sering-sering nongkrong di sini Pak Lurah ya. Ada Bang Aris selaku Ketua RS Manajemen, Kong Ebong tentunya, dan teman-teman sekalian. Hari ini kita dapat berkumpul. Jadi tadi Kong Ebong nanya ke saya, jabatan saya apa? Apa baik udah ngomong. Udah apa baik dah gitu ya. Jadi saya di sini hanya membantu untuk mengelola daripada Cikarang Expos. Pak Ketua, izinkan saya ingin memberikan konsep Cikarang Expos ke depan agar kita dapat tahu bahwa tempat ini bukan hanya saat ini begini nih kelihatannya nih. Ada lampunya kurang, kiosnya masih seperti ini.
Kita udah buat master plan-nya, Pak Ketua. Jadi tempat ini, Cikarang Expos ini, targetnya bukan hanya anak muda. Kita kepengen bisa masuk ke semua kalangan, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, anak-anak. Jadi target kita insya Allah di beberapa bulan ke depan, mudah-mudahan ya, yang di belakang sana ini masih ada luas nih Pak Dewan, ada luas hampir berapa ribu meter di belakang, cukup untuk mini soccer. Tapi ada beberapa opsi yang akan kita lakukan pembangunan Cikarang Expos ini. Yang pertama, sebelum nanti mini soccer, karena awalnya futsal Pak Dewan, kita melihat futsal ini udah banyak nih. Di sebelah sini ada HS, sebelah sana ada Hadamas, sebelah sana ada JB. Jadi futsal mulu di sini, mini soccernya nggak ada. Mini soccer satu-satunya cuma ada di daerah mana? Warung Satu, ya, di Sukaraya. Ini yang dari sini nih, ya, teman-teman kita ini yang punya klub-klub bola main ke sana, jauh banget, jalannya sempit lagi. Kalau ini kan udah lega nih Pak Lurah, kita legain Pak Lurah. Tepuk tangan buat kemajuan bersama. Kita beramal kalau dipakai, insya Allah setiap kendaraan yang berputar mudah-mudahan jadi nilai pahala buat Pak Haji Sarim, insya Allah. Ya. Jadi kalau futsal udah banyak Bang Ebong. Nah ini mini soccer ini lagi berkurang, dan bahkan di sekitar sini nggak ada. Tapi karena emang lagi musim hujan baik tuh ya, kalau dibangun mini soccer kayaknya bakal terhambat. Karenanya saya sedang diskusi dengan teman-teman, ada Bang Aris yang sudah membantu, ada Bang Rian, tepuk tangan buat Bang Rian dari band Ruang Jeda. Ya, kita ingin masukin wahana di sini. Jadi di belakang ini nanti ada wahana buat anak-anak main segala macam, sambil nikmatin wahana, mereka juga bisa menikmati kuliner yang ada. Dan alhamdulillah hari ini dari 21 tenan atau kios yang ada di Cikarang Expos, hari ini sudah ada 12 tenan yang masuk. Tepuk tangan buat Cikarang Expos. Mulai dari sana ada bakso batok, di sana ada mie ayam bento, ada angkringan, ada nasi goreng, baru mau buka lagi nanti ikan bakar dan jus serta es buah. Di seberang sana ada dimsum, ada Korean food, ada warmindo, ada sabu and grill, ada coffee, dan yang paling unik nanti di sebelah sana bakal ada warung Depro punya Kong Ebong. Tepuk tangan buat Kong Ebong. Isinya jalabia, ya, dodol, cucur, gemplong, ongol-ongol, ya kan, obyo, kan gitu ya. Terus minumnya kayak pakai cuntang kan. Kopinya kopi liong gitu. Terus limun, orson. Jadi makanan-makanan khas Bekasi nanti Kong Ebong bakal buka di awal Februari ya Kong ya. Iya. Insya Allah. Anggarannya udah siap kan? Udah siap, bukan Kong Ebong sih, tapi tim kita. Oh, tim kita. Iya. Siap. Tepuk tangan buat Kong Ebong dan ARS Manajemen. Iya. Oke, jadi konsepnya itu untuk semua kalangan. Nanti kita akan persiapkan, dan kita juga nanti akan manajemen pengelolaan ini akan betul-betul kita rapihkan, baik mulai dari siapa manajernya, kemudian operasionalnya, akuntingnya, maintenance-nya, leader runnernya, dan lain sebagainya, agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Karena kalau hari ini masih saya sendiri, ya kadang-kadang dibantu Bang Udin, dibantu Bang Ismet, dibantu Pak Jaka. Terima kasih Pak Jaka, tepuk tangan buat Pak Dusun Jaka. Ya, kadang-kadang juga dibantu juga sama ARS. Saya terima kasih Pak. Jadi kita hebat, butuh orang lain, nggak bisa sendirian Pak. Saya butuh orang lain. Kayak saya sering undangan ceramah, saya ceramah di panggung. Kenapa saya bisa ceramah di panggung? Karena ada yang ngedengerin, bener kan? Jamaah nih sekarang nih audiens ngadep ke panggung. Kenapa coba? Karena ada yang didengerin, gitu. Biar katanya Ustadz Nawawi. Tapi bukan promosi kan? Iya, bukan, emang promosi ya. Iya. Ya biar kata Ustadz Nawawi ceramah 3 jam hebat banget tuh, cuman yang dengerin kagak ada, bagaimana gitu kira-kira Kong? Paling ada yang ngetuk itu Ustadz udah lama, gila kan gitu. Kita butuh orang lain, kita makhluk sosial. Dan hari ini saya membutuhkan teman-teman ARS Manajemen. Hari ini juga kita membutuhkan dari aparatur Desa Mekar Mukti Susi Palura. Bantu kita Pak untuk meramaikan
UMKM di Mekar Mukti ini agar Kabupaten Bekasi kembali bangkit ekonominya daripada kita menghadapi pandemi yang sudah 2 tahun ini. Insya Allah mudah-mudahan saya berharap Cikarang Expos ini akan menjadi ruang publik ke depannya. Tidak hanya hari ini, insya Allah ke depan kita juga akan undang narasumber-narasumber untuk berbicara terkait isu-isu yang ada di Kabupaten Bekasi. Kalau nasional kok anuan kong? Ya. Kejauhan. Iya, kejauhan. Limpas itu. Bekasi we dulu ya. Mudah-mudahan harapannya acara semacam ini bukan hanya pertama kali nih, Kong Ebong, Bang Aris ya. Kita bantu bersama-sama agar acara semacam ini acara yang bagus, yang baik, yang mudah-mudahan ini bisa akan terus berkembang, bukan hanya cuman hari ini, tapi ke depan Cikarang Expos akan menjadi ruang publik terbuka untuk siapapun yang akan berbicara di sini. Terima kasih, mudah-mudahan konsep itu bisa terrealisasi secepat mungkin, Kong. Dan mudah-mudahan harapannya Cikarang Expos ini ke depan bisa lebih maju dan bisa lebih berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya koreksi, Ustaz. Bukan saya buka usaha tapi tim. Siap. Daripada tiap hari legek di sini kan mendingan dagang. Betul. Kan gitu. Ya, tepuk tangan. Ya. Pak Haji Sarim, ini saya melihat anak ini santri berbasis politik. Boleh juga nih didorong di 2024 ya? Mau didorong nggak, Pak Haji Sarim? Kayaknya udah pantas nih. Kita butuh nih. Ya, di gedung Dewan butuh anak muda seperti ini. Kiai Nur Ali dulu anak muda. Ya, ketika dia berjuang untuk republik ini dan kita disebut sebagai kota patriot, ini butuh anak-anak muda yang kayak gini ya, karena Bekasi itu masyarakatnya religius dan berani gitu kira-kira. Ketua Dewan, waduh saya mau gebu-gebu nih, Pak Lurah, sorry silakan. Apa pendapat Pak Lurah